Mengenal sosok Hindun binti Utbah. Sebelum cahaya Islam menyinari kalbunya, wanita Quraisy itu digelari Aqilatul Kibdah. Pada saat perang Uhud berkecamuk, ia sempat memperlakukan jenazah Hamzah di luar batas kemanusiaan. Namun lembaran hitam yang pernah dilakukannya di masa jahiliyah ditebusnya dengan menjadi muslimah teladan dan pembela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Hindun binti Utbah. Sejatinya ia bernama lengkap Hindun binti Utbah bin Robi'ah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf al-Umayyah al-Quraisyah. Beliau adalah istri dari Abu Sufyan bin Harb, pemimpin kota Mekkah. Sosok ini menjadi istimewa justru karena masih banyak di antara umat Islam yang menganggapnya pemeran jahat sampai akhir perjalanan hidupnya. Hindun binti Utbah memang punya sejarah yang pahit dengan umat Islam. Ia adalah wanita yang terang-terangan memusuhi Rasulullah dari awal dakwah, mendukung penuh suaminya untuk menyerang kaum muslimin setelah keluarganya tewas di perang Badar. Hindun sendiri bahkan ikut serta di perang Uhud, menjadi orator yang membakar semangat pasukan musyrikin Quraisy. Dia jugalah yang tercatat dalam banyak riwayat sejarah sebagai pelaku yang mencabik-cabik jantung dan hati Hamzah bin Abdul Muthalib, mengiris telinga beberapa syuhada Uhud, dan memakannya mentah-mentah. Mungkin karena itulah banyak yang menganggap orang seperti Hindun tak akan punya kesempatan bertaubat. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Hindun justru jadi contoh buat kita tentang bukti keindahan Islam. Ketika pembebasan kota Mekkah, Rasulullah SAW bisa saja membunuh Hindun, terlebih ketika beliau SAW ingat betapa menyakitkannya kabar ketika jasad pamannya dikoyak oleh Hindun. Namun fakta berkata lain. Hari itu Hindun bertaubat dan Rasulullah SAW pun menerima baiatnya. Detik-detik ketika kota Mekkah baru saja dibebaskan, berbondong-bondong wanita Quraisy mendatangi Rasul, menyatakan keislaman dan kesetiaan mereka pada Allah dan Rasul-Nya. Di tengah kerumunan para wanita itu, hadir pula satu orang yang bercadar. Wanita itu mendatangi Rasul dan membuka cadarnya, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku Hindun binti Utbah." Rasulullah SAW dengan bijaksana berkata, "Marhaban biki." Tak bisa dipungkiri, Rasulullah SAW pun tentu masih ingat betul pula Hindun. Namun disinilah kita tahu bahwa Nabi SAW adalah manusia yang luar biasa. Pembebasan Mekkah saja digelari dengan nama Yaumul Marhamah. Maka Rasulullah SAW memaafkan Hindun dan menerima baiatnya. Kalimat pertama Hindun setelah ia masuk Islam begitu jelas datang dari lubuk hatinya. Ia berkata pada baginda Nabi SAW, "Sungguh wahai Rasul SAW, dulu tidak ada yang paling kusuka melebihi saat-saat ketika aku melihat engkau dan keluargamu dihinakan. Namun hari ini tidak ada yang paling kusuka melebihi saat-saat ketika aku melihat engkau dan keluargamu dimuliakan." Sepulang Hindun dari menghadap Rasul SAW, ia langsung menuju rumahnya
menghancurkan semua patung-patung berhala koleksinya, sembari berkata, "Dulu kami tertipu oleh kalian, dulu kami tertipu." Penyesalan Hindun akan masa lalunya membuat beliau selalu ingin memberikan tindakan terbaik untuk Islam. Itulah hal yang membuatnya ikut serta dalam pertempuran Yarmuk melawan Romawi saat usianya 52 tahun bersama suami dan keluarganya. Seakan-akan Yarmuk menjadi ajang pembuktian keluarga Abu Sufyan bahwa mereka juga ingin memperjuangkan Islam sepenuh hatinya. Hindun pun menjadi orator yang menyemangati kaum muslimin di hari itu. Sebagaimana dulu ia pernah menyemangati musyrikin Quraisy di perang Uhud. Syair-syair Hindun menghidupkan semangat mujahid. Kata-katanya menampar para lelaki untuk pantang mundur. Kalimatnya membuat pasukan muslimin makin berkobar menghadapi Romawi Timur. Ia bersama Abu Sufyan berdiri tegak, mencurahkan perhatiannya bagi kemenangan umat.